Pergi ke pasar membeli mangga, mangga langsung dibawa ke dapur. Jika ingin hidupmu bahagia, maka jangan lupa untuk bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, aku awali aktivitas aku hari ini dengan ngajakin anak-anak beli jajan. Jadi di sini tuh aku ajakin anak-anak tuh beli jajan ke warung tuh di siang hari ya, karena mereka itu tadi merengek-rengek minta jajan. Jadi udah aku ajakin aja jalan-jalan sekalian beli jajan. Nah, alhamdulillah kami udah sampai di rumah. Jadi lanjut aja nih teman-teman, aku itu mau unboxing. Ada 2 paket nih ya yang mau aku unboxing. Nah, paket yang pertama ini adalah kiriman dari Mak Santi Dahlia ya. Terima kasih Mak Santi udah ngirimin aku paket ini. Kira-kira apa ya isinya? Nah, ini tuh ada kiriman baju dan juga hijab ya teman-teman dari Mak Santi. Masya Allah, terima kasih ya Mak udah ngirimin aku jilbabnya. Terus ini tuh ada juga baju. Masya Allah, itu jilbabnya itu enak banget ya buat dipakai. Dia itu tuh sama kayak jilbab yang aku pakai yang warna hitam itu tuh. Cuman itu kayak lebih enak sih. Pokoknya bahannya itu tuh enak gitu ya teman-teman buat dipakai sehari-hari. Untuk Mak Santi yang udah ngirimin aku ini, semoga Mak di sana itu tuh murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan keberkahan ya Mak. Semoga Mak di sana itu selalu sehat. Terima kasih pokoknya aku ucapkan sekali lagi karena udah ngirimin aku baju dan hijab ini. Nah, di sini aku udah pakai untuk bajunya. Masya Allah ini tuh cakep sih ya untuk aku. Pas banget, pokoknya ukurannya juga pas, nggak sempit, nggak juga longgar-longgar banget. Pokoknya ini tuh pas. Lanjut ke paket yang kedua. Jadi di sini tuh aku ada pesan sesuatu. Ini tuh aku pesannya itu dari TikTok ya teman-teman. Jadi aku tuh di sini tuh ada pesan barang buat ngonten karena memang ini tuh bener-bener sesuatu yang aku butuhin banget. Kayaknya kalian udah tahu lah ya ini tuh isinya apa, udah bisa kelihatan itu tuh ya. Ini tuh adalah tripod baru. Jadi di sini tuh aku beli tripod baru untuk keperluan konten ya teman-teman. Jadi tripod aku yang lama itu tuh HP aku tuh sering kelempar dan juga kayak kakinya itu nggak kokoh gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh coba beli yang jauh lebih kokoh gitu. Ini tuh harganya nggak mahal ya, itu harganya cuma 60.000. Ini tuh bener-bener cakep sih ya. Pokoknya aku akan tunjukin ke kalian semuanya bagaimana penampakan dari tripod baruku. Nah, ini ya teman-teman, menurut aku sih tripodku yang baru ini tuh lebih kokoh dari yang lama gitu ya. Pokoknya ini tuh lebih kokoh gitu untuk kakinya. Dan juga dia itu tuh nggak goyang-goyang sama sekali ya teman-teman. Pokoknya ini tuh cakep dan itu recommended banget sih ya buat kalian itu yang mau beli tripod. Itu tuh belinya yang kayak gini. Dia itu tuh untuk tingginya itu tuh 2,1 meter teman-teman. Jadi itu bener-bener cakep, super cakep deh pokoknya. Di sini kita juga dapat holdernya ya teman-teman. Sebenarnya holdernya itu tuh ada 6 totalnya semuanya. Sebenarnya aku nggak tahu holder dari ini tuh berapa biji. Cuman aku tuh pesan tambahan lagi sih 3 ya teman-teman. Harganya itu 19.003 gitu ya. Jadinya ternyata itu tuh dari tripodnya aja itu dapatnya 3 gitu. Jadinya aku dapat holdernya itu 6. Cuman aku seneng sih holdernya itu banyak, jadi bisa nanti aku pindahin ke tripod aku yang satu lagi. Nah, setelah tripod yang besar itu tuh udah aku tes ya, ini tuh benar-benar cakep kan teman-teman. Jadi HP aku juga nggak kelempar-kelempar gitu. Di sini aku juga ada beli tripod yang kecil. Ini tuh kayak stand mikrofon gitu ya teman-teman. Itu cakep sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya aku mau nonton video atau aku itu pengen ngapain gitu ya, nengok-nengok video atau main-main handphone, itu bisa aku letakin untuk handphonenya itu di sini ya teman-teman. Jadi nggak capek-capek lagi buat megangin. Ini tuh cakep banget sih ya, dengan harga 18.000 aku belinya. Ini tuh murah. Ini tuh satu toko gitu ya dengan tripod aku yang besar itu. Alhamdulillah punya tripod yang baru dan punya tripod yang pendek ini. Masya Allah, ini tuh benar-benar cakep banget sih ya. Alhamdulillah punya alat-alat baru buat ngonten. Insya Allah makin semangat aku buat ngontennya.
Oke, lanjut lagi nih teman-teman ke aktivitas aku yang berikutnya ya. Jadi di sini tuh udah kelar unboxing. Lanjut aku di sini tuh mau masak-masak dong seperti biasa lah ya. Ini kan udah mau sore hari. Jadi di sini tuh aku mau masak-masak dan ini tuh pertama-tama aku udah tuangin bumbu marinasi yang udah jadi gitu ya teman-teman. Jadi aku itu tuh masukin aja 1 sendok makan gitu ya, lalu aku siram pakai air. Nah di sini aku potong-potongin tempe. Jadi tempe ini tuh yang mau aku marinasi ya, ini tuh buat lauknya si Twin. Jadi hari ini tuh aku mau ngasih Twin itu tuh makan tempe goreng supaya mereka itu tuh banyak vitaminnya, maksudnya banyak gizinya kan. Tempe ini juga bagus ya buat anak-anak ya teman-teman. Aku sengaja potongin ada sebagian yang tipis, ada sebagian yang gak rada tebal. Jadi yang tipis-tipis itu nanti aku akan kasih Twin buat cemilan, lalu yang tebal-tebalnya buat lauk makan nanti. Lanjut di sini juga aku itu motong-motongin untuk si jengkol. Ini tuh aku mau masak jengkol lagi lah ya. Pokoknya di sini tuh kalian tuh jangan bosan-bosan ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya teman-teman. Jangan bosan-bosan juga ngelihat menu masakan aku yang itu-itu aja, dan jangan pernah bosan juga dengan aktivitas aku yang itu-itu aja. Di sini aku ingin tegaskan lagi ke kalian semua, jangan pernah kalian pandang aktivitasku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba aku tularkan. Lanjut di sini tuh aku ngupasin bawang. Maaf ya teman-teman, itu tuh aku minum sambil berdiri karena itu tuh aku udah kehausan gitu ya, jadi mager buat duduk dulu gitu. Jadi ya udah aku itu langsung berdiri aja minumnya. Jangan ditiru ya teman-teman, pokoknya kalau di video aku kalian ambil yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya itu tuh jangan diambil dan jangan ditiru. Di sini tuh aku ngupasin bawang ya teman-teman buat masak gitulah pastinya ya. Ya iyalah buat masak, buat apa lagi gitu kan. Jadi hari ini tuh aku tuh mau masak menu-menu yang simple-simple aja sih. Ya seperti biasalah ya teman-teman, menuku juga nggak pernah yang ribet-ribet. Menu yang aku masak itu pasti selalu menu-menu yang simple, nggak jauh-jauh dari yang namanya minyak berminyak gitu ya. Dan ya mau gimana lagi ya teman-teman, pokoknya di rumah itu tuh yang lebih seneng itu sih sambel gitu ya, daripada yang kayak berkuah, kayak santan itu tuh kurang doyan kalau di rumah. Bahkan kalau misalnya aku itu bikin masakan santan, nanti Pak suami tuh pasti bakalan nanya, sambal nggak ada? Kata Pak suami gitu ya. Jadi makanya terkadang aku itu tuh males buat bikin yang bersantan-santan, jadi lebih baik itu tuh bikinnya yang satu menu aja bisa untuk semuanya gitu. Jadi aku tuh bikin sambal yang memang cocok di lidah aku dan juga cocok di lidahnya Pak suami. Oke, udah kelar aku itu nyiapin bahan-bahan dan juga perbumbuan. Lanjut di sini tuh aku udah panasin wajan dan juga aku kasih minyak pastinya. Karena di sini tuh aku mau goreng tempe. Jadi tempe ini tuh aku mau goreng dulu di awal supaya cepat dinginnya. Jadi rencananya itu nanti pas tempenya ini mateng, aku mau langsung kasih ke anak-anak buat jadi cemilan yang tipis-tipisnya itu ya. Dan yang tebel-tebelnya mau aku sisihkan buat makannya si Twin nanti. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih ketika kalian itu lagi nonton video aku? Apakah ada yang sama lagi masak-masak juga, atau mungkin kalian tuh lagi beberes, atau mungkin kalian tuh lagi rebahan? Ayo dong teman-teman, tulis-tulis di kolom komentar kalian itu lagi ngapain. Nah untuk si tempe ini tuh udah mateng. Jadi karena memang untuk si minyaknya itu tuh banyak yang serat-serat bumbu-bumbunya gitu ya dari si tempe tadi, aku itu ganti untuk minyaknya. Lalu lanjut di sini tuh aku goreng untuk si jengkol, si jengki, si bau-bau tapi enak ini ya teman-teman. Pokoknya ini tuh si enak deh pokoknya ya. Mungkin kalian yang udah ngikutin aku dari lama pasti kalian tuh tahu banget kalau misalnya Bunda Twin pasti keseringan makan makan jengkol, makan jengkol ya. Kalau dulu awal-awal aku tuh nikah sama Pak Su itu tuh aku keseringannya masak tempe sama tahu. Jadi kalau sekarang itu tuh makan tempe sama tahu udah agak rada bosan ya teman-teman. Kadang juga cuma sesekali aja aku itu untuk makan tempe sama tahu, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin kayak udah kelebihan bosan kan, karena memang Pak suamiku itu makan itu tuh pemilih teman-teman. Jadi yang cocok di lidah Pak suami itu tuh kayak tempe, kayak tahu, ikan asin, terus juga ikan teri, lalu jengkol kayak gitu tuh ya teman-teman.
Tapi kalau untuk kayak daging ayam, daging sapi, pokoknya daging-dagingan gitu, Pak suami itu nggak doyan sama sekali. Jadinya kalau misalnya kadang aku mau beli ikan itu juga dipilih ikan itu yang kecil-kecil. Kalau ikannya itu yang besar-besar, Pak suami itu nggak akan mau makan gitu teman-teman. Aneh banget nggak sih Pak suami itu? Padahal dia itu tuh kerjanya itu kan di PT Peternakan Ayam. Tapi dia sendiri itu tuh nggak mau makan ayam gitu teman-teman. Ada yang samaan nggak sih suaminya tuh kayak ayahnya Twin itu kayak daging-dagingan atau ayam-ayam atau ikan-ikan yang besar-besar kayak gitu tuh nggak mau gitu. Kalau ada yang samaan ayo tulis-tulis di kolom komentar. Nah di sini tuh untuk masakan aku udah hampir kelar ya teman-teman. Terakhir aja tuh di sini tuh mau numis si sambelnya. Karena untuk bahan-bahannya itu tuh udah pada aku goreng. Jadi tadi tuh ada ayam gitu ya yang aku goreng. Ayam itu pun aku gorengnya itu dengan potongan yang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi biar lebih kayak lebih kering gitu ayamnya, karena aku sendiri juga kalau misalnya ayam itu tuh lembek-lembek aku tuh nggak suka, karena aku lebih suka ayam itu tuh agak rada keras dan garing alias kering gitu. Ada yang samaan nggak sih? Nah diaduk-aduk untuk si sambelnya itu sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng ya udah dicemplungin aja untuk si jengkol dan juga ayam. Nah jengkol yang aku pakai kan jengkol yang agak rada muda, jadi nggak perlu direndam di air lagi ya teman-teman. Itu bener-bener enak, endul, pokoknya mantul bener. Buat kalian itu yang pecinta jengkol, ayo sini ngumpul teman-teman makan ke rumahku. Aku tuh lagi masak jengkol, masya Allah ini tuh bener-bener enak banget. Yang nggak suka jengkol mungkin bakalan bilang aku tuh seleranya itu kayak gimana gitu ya. Kalau buat yang nggak suka jengkol, tapi kalau kalian itu yang pecinta jengkol pasti kalian itu ngiler lah lihat masakan aku ini. Aku aja yang lagi dubbing lihat masakan aku sendiri aku itu jadi ngiler. Oke deh, di sini tuh aku udah kelar buat masak-masak. Jadi seperti biasa kalau udah habis masak-masak ya udah di sini tuh lanjut buat beberesan, buat bersih-bersih kompor dan persekitarannya. Pokoknya itu tuh bener-bener harus bersih kinclong. Nah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sambal atau goreng tempe, terus juga ada sambal jengkol dicampur sama ayam. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Udah kelar aku tunjukin masakan aku ke kalian. Jadi sini tuh aku mau lanjut aja buat bersih-bersih, dan di sini aku juga mau buang sampah. Aku buangnya tuh lewat kamar mandi aja ya, karena kan untuk tempat sampah itu kan ada di belakang kamar mandi itu ya teman-teman. Jadi buangnya tuh cukup dari kamar mandi dilempar aja gitu sampahnya. Ntar juga sampahnya tuh bakal enak gitu ya nyapunya ke tempat sampahnya gitu, karena kan deket gitu ya. Nah di sini tuh lanjut aku itu mau ngepel juga, karena di sini tuh nggak tahu kenapa agak sedikit agak banyak bukan sedikit sih, agak banyak gitu untuk kayak kotoran gitulah pokoknya di lantai itu. Jadi aku tuh nggak enak banget buat ngelihatnya. Makanya ya udah di sini tuh aku untuk pel-pel aja, ya Allah belibet banget ngomongnya. Jadi di sini tuh aku pel-pel aja untuk semuanya. Untuk si dapur udah bersih ya teman-teman. Lanjut di sini tuh aku mau beberesan di ruang depan atau di ruang tamu atau di ruang serbaguna kami ini. Masya Allah sampah jajannya anak-anak tuh banyak banget. Karena tadi tuh aku itu ngasih mereka jajan, tapi pas aku itu mau buang bungkusnya malah mereka itu tuh nangis, malah mereka itu tuh pada minta gitu untuk bungkus jajannya itu dijadiin mainan. Makanya ya udah aku kasih aja. Jadi ya udah sekarang itu tuh kelihatan banget banyaknya sampah jajan. Nah jangan salfok itu dengan si kakak, dia itu manjat si adek ya teman-teman. Jadi si adek itu lagi baring, dia itu malah naik di atas punggungnya si adek. Dia itu ngajakin si adek itu main kuda-kudaan. Makanya aku itu kayak pura-pura marah gitu tuh ya teman-teman. Jadinya mereka itu berhenti deh untuk kayak gitu ya. Soalnya takutnya nanti si adek itu kayak keberatan gitu ya teman-teman kalau si kakak naik di atas punggungnya. Oke, berlanjut lagi nih aktivitas aku nih teman-teman. Ya Allah banyak banget ya aktivitas aku. Di sini tuh aku mau susun untuk pakaian-pakaian yang udah aku lipat tadi malam ke dalam lemari ya. Jadi ini tuh tadi malam pas anak-anak itu lagi anteng main, aku tuh ke kamar belakang duduk diam di situ sambil aku itu ngelipat pakaian. Jadinya hari ini tuh aku nggak punya tumpukan pakaian, makanya aku langsung susun-susun aja supaya bener-bener plong gitu ya teman-teman untuk urusan pakaian ini. That's all I wanna do. I hope that you
Alhamdulillah udah kelar untuk ngurusin pakaian. Lanjut di sini tuh mau ngurusin piring. Masya Allah, piring aku tuh bener-bener mantep banget banyaknya ya teman-teman. Jadi itu tadi dibantuin sama pak suami buat nyucinya ya teman-teman. Jadi agak lumayan banyak sih ini piringnya itu nggak dicuci. Karena seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya, kalau misalnya aku itu lagi nggak enak badan kemarin kan, jadinya aku tuh nggak sempat nyuci piring teman-teman pas habis masak. Alhasil piring ini tuh adalah piring 2 hari. Jadi tadi itu pas pak suami pulang kerja, dia itu bantuin aku buat nyuci piring. Rasanya itu sih lega ya teman-teman, udah dibantuin sama pak suami buat nyuci piring. Tapi ternyata lumayan ngos-ngosan sih buat nyusun piring ini, karena ternyata piring itu banyak banget. Bahkan kayak udah hampir habis gitu loh teman-teman, piring itu tuh di dalam rak piring. Kalian bisa lihat ya teman-teman, itu baskom sebesar itu tuh pada penuh. Tadi tuh penuh bahkan melimpah gitu ya. Saking banyaknya itu si piring aku yang habis dicuci. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Namanya juga kan lagi nggak enak badan, jadi nggak apa-apa lah sesekali kita itu ngelihat piring yang begitu banyaknya menumpuk. Aku ucapkan terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.